Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'dini mahabbataka wa ma'rifataka, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-mukarramun wal mukarramat, hadirin wal hadirat, terkhusus para sesepuh, ketua dan pengurus teristimewa buat sahibul bait, sahibul maqasid, saudara kita Bapak Nur Khalid beserta ibu dan keluarga yang sama-sama kita hormati dan ya Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala puji milik Allah. Pada malam hari ini dengan kudrah iradahnya, malam ini malam yang penuh dengan rahmat dan barokah. Di dalamnya ada Asmaul Husna, dilanjutkan dengan Ratibul Haddad. Insyaallah malam ini, tempat ini, kita semua yang hadir mendapat cucuran rahmat barakah dan jadi wasilah diampuni kita punya dosa. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehariban alam yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaatil ujubah dari beliau dan bisa bersama beliau di dalam surganya Allah. Hadirin kaum muslimin, jamaah majelis Al-Bantaniyah rahimakumullah, hanya menjadi gambaran baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Surga yang dijelaskan Nabi bagi rumah kita adalah rumah yang di dalamnya penuh iman, penuh Islam, banyak zikir, dipakai untuk baca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita doakan apa yang menjadi hajat dan tujuan beliau oleh Allah dikabul dengan doanya kita semua pada malam hari ini. Para jemaah sekalian, pada kajian kita masih melanjutkan tentang fadilah as-salatil maktubah, yaitu keutamaan tentang salat yang difardukan atau yang diwajibkan. Pada pertemuan yang lalu bahasan kita sudah kepada bagaimana azab Allah yang suka melalaikan sholat. Kemarin sudah kita jelaskan orang yang menjaga sholat, ganjarannya, pahalanya. Kemudian orang yang melalaikan sholat, siksanya juga, azabnya sudah disampaikan. Pertama di dunia itu 6 perkara, saat sakaratul maut 3 perkara. Kalau tidak salah sudah sampai saat sakaratul maut. Jadi kita lanjutkan sedikit kajiannya. Dengarkan dan simak baik-baik. Direkam oleh pikiran kita, oleh hati, lalu kita simpan dan untuk kita amalkan. Oleh karena itu perkuat ingatan kita supaya ingatan kita itu jangan sampai lepas lagi. Kalau faktor U seperti ini biasanya dengar kanan keluar kiri. Di tempat majelis diam-diam ditanya, jelas, paham, ngerti, oh. Begitu balik bepoho. Kadang-kadang gak nyampe rumah gitu, baru nyampe ujung terpal saja situ. Ilmu yang didengar tadi sudah pada loncat. Ya, gara-gara sendal keliru. Ya, gara-gara gak kebagian kopi poho etan guys. Makanya saya ngajar setiap malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis belum memberikan tugas-tugas berat. Nanti kesononya mah mulai ini, hafalin ini. Nah, kotak-kotak loh. Sebab kalau nggak dihafalin sulit.
Makanya perlu dicatat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lati tusibuhu fi qabrihi. Dan adapun siksaan yang akan menimpa kepada orang yang suka melalaikan salat, mengabaikan salat di waktu dalam kuburnya, artinya sudah mati dikubur. Nah, orang yang dikubur nanti akan mendapat siksa bagi orang yang mengabaikan salat. Wal ula, yang pertama, yudayyaqu alaihi al-qabr. Yang pertama akan disempitkan kuburnya. Masya Allah, udah 1 kali 2 meter disempitkan lagi. Nah, gak kebayang lah. Kalau nggak percaya jajal aja. Ya, masih hidup dijajal gitu. Dikubur maksudnya. Ini mah testimoni. Ya, kita tidur aja di ranjang kecil aja, biasa di ranjang luas, kayaknya nggak enak. Biasa gulang, guling, bulak balik. Tiba-tiba di ranjang sempit, nggak enak, nggak nyaman. Ya, ini sudah 1 kali 2 meter disempitkan lagi makamnya, masya Allah. Makanya dalam doa kita suka mendoakan ahli kubur itu mudah-mudahan diluaskan kuburnya, dijadikan roboh min riyadil jannah, jadi taman-taman sorga. Amin. Ya Rabbal. Hatta tahtalifa adla'uhu, sehingga tulang belulangnya remuk, hancur, terpisah antara tulang ekor, antara tulang rusuk, karena saking sempitnya kubur. Azab buat siapa? Buat orang yang mengabaikan sholat 5 waktu. Makanya jaga sholat yang istiqomah. Makanya yang sudah meninggal kita doakan orang tua. Bacakan Fatihah, bacakan Al-Quran, bacakan hadiah. Walaupun menurut sebagian orang bahwa bacaan Fatihah, tahlil katanya nggak nyampe. Ya. Ada yang punya argumen begitu. Kemudian tahlil dan yasin itu nggak ada dari dulunya, nggak ada dari sononya. Kalau orang yang suka ngomong begitu kita tanya, emang kapan dulu dari sono? Itu. Yang kedua, kalau dia nggak yakin bahwa doa kita kepada ahli kubur nggak nyampe, ya, mana buktinya? Gitu ya. Kalau nggak nyampe, ternyata kalau ditanya doanya nggak balik lagi, berarti tandanya nyampe. Karena alamatnya jelas. Wasaniyatu, dan yang ketiga, ya, yang kedua, bagi-bagi kopi. Kenapa saya ke situ ngomongnya nih? Waduh, error ini. Gak tepat tulisannya. Ini yang jelas yang mana sih kawan ini? Yang kedua bagi kopi. Kopi paholik ya. Ya, ada kebagian semua. Ya, iklan lewat. Wasaniyatu, yang kedua, yuqadu alaihi al-qabru nar, akan dinyalakan api di dalam kuburnya. Makanya jangan aneh tuh. Kalau di Indosiar ya, di sinetron azab tuh ada yang air banjiran makamnya, ada yang digali batu melulu, ada yang mau dikubur tanahnya rapet, ada yang tiba-tiba api nyala, ya, nyala api. Ada lagi yang digotongnya berat sampai kelimpungan, sampai jatuh jenazahnya. Udah gitu hujan petir, angin puting beliung, begitu dimakan disambar geledek makannya. Tuh di Indosiar tuh, ya, lihat tuh ibu-ibu biar pada tobat, biar pada sadar ya semuanya. Ya, azab suami ke istri, azab istri durhaka kepada suami, ada tuh di Indosiar, diangkat dalam sinetron. Tuh. Istri-istri yang suka belanja online, nggak pernah izin sama suaminya, oh jenazahnya digotong GNE. Ada nanti di sinetron itu. Ya, kenapa buat nyengir aja? Yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan, yang dinyalakan itu api, lalu kemudian terguling-guling dia di dalam kubur itu, bolak-balik karena panas. Ya, di sini yataqallabu, bergulingan, bolak-balik, gelisah, panas.
Ya, alal jamri lailan wa naharan, di atas bara api, dan itu terjadi malam, siang, siang dan malam, nggak berhenti. Azab siapa itu? Orang yang mengabaikan sholat 5 waktu. Awas, pokoknya sholat mah paling pokok. Wasalisatu, dan yang ketiga, yusallitu alaihi fi qabrihi, akan didatangkan di dalam kuburnya seekor ular. Su'banun ismuhu as-suja'ul aqra. Ya, akan didatangkan seekor ular besar yang bernama Suja'ul Aqra. Jadi dalam kubur udah gelap, sempit, ada ular gitu kira-kira. Jangankan ular, ibu-ibu mah lihat kecoa gitu teriak. Termasuk istri saya teriak. Ada binatang kecil gini di kamar mandi, waduh, udah heboh. Itu baru binatang kecil, apalagi ular. Apalagi ular, kecoa aja baru teriak. Emang perempuan sifatnya begitu, teriak. Ya, dia bang kaget teriak, nangis teriak, enak juga teriak. Kenapa Pak Wandi ketawa? Pak Wandi, Pak Gun senyum. Ainahu minan nar, dua matanya dari api. Ya Allah, ini ular matanya dua dari api. Masya Allah, udah gak kebayang ya. Tentu saja api neraka Pak RT. Pak RT, ini RTAD ya. Ya, hajatnya di RTAD, tapi yang hadir RTAD luar biasa. Saya doakan jadi baik bersatu. Wa azfaruhu min hadid, dan kuku-kukunya terbuat dari besi. Kullu dhufrin masiratul yaumi yukallimul mayyita. Tiap-tiap satu kuku itu jarak panjangnya perjalanan 1 hari. 1 hari jalan kaki, panjangnya kuku Suja'ul Aqra yang terbuat dari besi. Yauma yukallimul mayyit, apa itu? Dia ingin melukai si mayit, ingin merobek tubuh si mayit. Lalu fayaqulu, dia berkata, Suja'ul Aqra ini ngomong, karena makhluk diciptakan oleh Allah sebagai bentuk siksa buat orang yang dikubur suka meninggalkan sholat. Apa kata Suja'ul Aqra? Ana Suja'ul Aqra, saya adalah Suja'ul Aqra. Wa sautuhu mislur ra'id, dan suaranya seperti petir yang menggelegar. Serem. Ya. Udah matanya dari api, kukunya panjangnya sejauh perjalanan 1 hari, suaranya keras, menggelegar, mengerikan, tak kebayang. Yaqulu, lalu Suja'ul Aqra berkata, amarani Allah Ta'ala, Allah telah memerintahkan kepadaku, an adribaka, untuk memukulmu, untuk menyiksamu, ala tadyi'i salati subhi ila tulu'i syamsi, yaitu orang yang suka mengabaikan sholat subuh sampai sholat zuhur. Ya, sholat subuh sampai menjelang terbitnya matahari, suruh. Tuh, artinya nggak sholat, berarti mengabaikan sholat subuh sampai datangnya terbit matahari. Udah nggak boleh sholat subuh, kecuali kesiangannya karena ibadah, karena zikir, wirid, tahajud gitu kan. Tiba-tiba tidur, lelap, bangun jam 10 RT, langsung wudhu, sholat subuh di jam 10 nggak apa-apa. Tapi kalau habis nonton dangdut nggak jadi. Ya, habis nonton jaibong kesiangan gitu, lamanya jam 8 sholat subuh, enggak. Itu kan habis maksiat. Kemudian ribaka ala tadyi'iz zuhuri ila al-'asr, dan aku ditugaskan untuk memukul, menyiksa karena kamu telah melalaikan sholat zuhur sampai asar. Dari zuhur ke asar dicakar lagi, disiksa lagi, dipukul lagi, dicabik lagi oleh Suja'ul Aqra.
wadribaka ala tadyi'i salatil asr ila al-maghrib, dan aku juga disuruh untuk memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat asar sampai sholat maghrib. Wah, ini kayaknya 24 jam gak sholat ini. Na'udzubillahi min. Wadribaka ala tadyi'i salatil maghrib ila al-isya, dan aku juga diperintahkan untuk memukul orang di dalam kubur karena melalaikan sholat maghrib sampai isya. Wadribaka ala tadyi'i salatil isya ila al-fajr, dan aku juga ditugaskan untuk memukul orang yang melalaikan sholat dari isya sampai subuh. Berarti 24 jam gak sholat. Rugi, celaka. Kalau orang Islam sudah tidak sholat, ibadah apapun tidak akan sampai kepada Allah. Karena berhubung amal ibadah yang lain adalah sholat. Selama masih ada sholat, insya Allah harapan ibadah kita yang lain akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sholat ini oleh Nabi ya dijadikan yang paling utama, yang paling pokok. Makanya ketika dihisab, maka sholat juga yang pertama ditanyakan, bukan zakat, bukan puasa. Sholat beres, yang lain dianggap beres. Kalau sholatnya kagak beres, yang lain sudah kagak beres, apalagi kagak ngerjain sholat. Nanti ketemu di dalam bab pasal ya tahrimu ta'akhir sholat, haram tentang orang yang mengakhirkan sholat. Itu dalilnya dalam surah Al-Maun ada tuh, fawailul lil musallin. Masya Allah, haram hukumnya mengakhirkan sholat. Fakullama duriba darbatan, maka setiap dia pukul dengan sekali pukulan, yaghusu fil ardi sab'ina dira'at, ables. Sekali pukul oleh Sujaul Aqra, masuk ke dalam tanah sedalam 70 meter sekali pukul. Ya, dibangunkan lagi, dipukul lagi. Itu baru Sujaul Aqra, belum lagi malaikat Munkar Nakir. Dan pertanyaannya itu jelas, Munkar Nakir ya. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yakin bahwa pertanyaan itu akan dipertanyakan di dalam kubur. Tentang Tuhan, Allah, tentang Nabi, tentang Islam, ya, tentang kitab, tentang saudara, tentang kiblat. 6 yang harus kita hafalin. Udah hafal belum? Udah hafal belum? Kenapa jawab belum? Karena takut besok. Mendingan hafal duluan. Kalau sudah hafal mah besok mati udah siap jawab. Ini gak mau ngapalin sih. Ya giliran mati aja bingung. Ya, pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Rabbi Allahu Subhanahu wa ta'ala. Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dinuka, yang ketiga, apa agamamu? Ya, dini Islam, agamaku Islam. Wa ma kiblatuka, kemana arah kiblatmu? Kiblati Ka'bah Baitullah. Lalu wa ma kitabuka, kitabi Al-Qur'anul Karim. Wa ma ikhwanuka, ikhwani muslimina wal muslimat. Kudu apal itu. Pas baca wa ma kitabuka, kitabi Al-Qur'an, baca, dibaca. Kalau nggak jelas, nggak benar, digedik sama malaikat. Apa kitabmu? Al-Quran. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan seton goblok, sekital. Ajar sama Munkar Nakir. Makanya ngaji. Ya, tiap malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis ngaji. Malam Selasa ngaji, datang lagi bawa Quran ya, soalnya giliran dijelepet ya, giliran diselepet malam Selasa bawa Quran. Kita lanjutkan bacaan kita di awal Baqarah ayat ke-5, ke-6 dan ke-7. Awas, kalau yang nggak hadir berarti takut diselepet ya. Fala yazalu fil ardi mu'azzaban ila yaumil qiyamah,
maka tidak berhenti itu siksaan menimpa orang yang mengabaikan sholat, ya, dalam keadaan disiksa ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Masya Allah. Kalau 100 tahun dikubur, sampai kiamat 100 tahun disiksa. Kalau 1000 tahun 1000 tahun diazab. Nggak tahu, wallahu a'lam. Di dunia aja belum jelas, di kubur juga belum jelas, fasenya masih panjang. Ya, yang udah meninggal dari Nabi Adam udah berapa ribu tahun. Jadi Nabi Muhammad saja udah 14 abad lebih, 1400 sekian puluh sampai saat ini. Belum lagi orang-orang tua kita yang ratusan tahun meninggal, puluhan tahun yang lalu. Kita jatahnya tahu berapa tahun di alam kubur. Makanya kenapa perjalanan panjang identik dengan ongkos samu esik. Oke. Bedo jalan nang Bandung karena nang Surabaya. Nek nang Surabaya mesti samune oke. Nek ke Surabaya bawa duit cepek 100 modal nang dalan. Ora iso mangan, ora iso jajan. Ongkosnya ora cukup. Tapi kira-kira nek 100.000 Cikarang sampai buat pulang pergi cukup malah. Artinya ibadah yang kita saat ini di dunia sudah cukupkah untuk bekal perjalanan yang sangat panjang dari mulai alam kubur, alam ba'ats, alam mahsyar, hisab, mizan, sirat dan lain sebagainya. Kalau belum, ayo jangan suka menunda-nunda amal soleh, mumpung masih hidup. Kemarin ada berapa dampak orang yang suka meninggalkan amal soleh? Ada berapa? 3. Yang jawab siapa tadi? Berkatnya 2. Mas tadi dia. Ada 2, ada 3. 1, orang itu akan kehilangan motivasi semangat beramal. Yang kedua akan kehilangan fadilah keutamaan dari beribadah beramal soleh. Yang ketiga akan hilangnya kesempatan. Malam ini ada kesempatan ini. Ada kesempatan beramal soleh, beribadah, ngaji di tempat Pak-Kholik. Masjid Al-Bantannya digeser. Ada waktu, ada kesempatan, gak datang, rugi. Besok belum tentu ketemu lagi. Karena gak ada yang jamin umur saya sampai besok Sabtu, sampai Ahad, sampai Senin belum tentu. Ya, syukur-syukur sih masih ada umur. Pak Haji Eko, Pak Mukhlis, semuanya belum tentu. Gunakan waktu dengan baik untuk beramal saleh, insya Allah. Wa amma alladhi tusibuhu 'inda al-khuruj min al-qabri, dan adapun siksa buat orang yang suka melalaikan salat indal khuruji minal qabri, ketika keluar dari kubur, berarti dibangkitkan dari alam kubur, berarti sudah kiamat terjadi, berarti akan dikumpulkan di alam mahsyar. Fi mauqifi al-qiyamah, dikumpulkan di tempat, ya, mauqif itu yang disebut dengan alam mahsyar, ya, luas tanpa batas, itu namanya al-mauqif. Fasiddatul hisab, maka ia itu akan berat hisabnya. Wasukhtur rabb wa dukhulin nar, dia akan dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Allah murka, neraka dimasukkan. Masya Allah. Siapa? Orang yang di dunia mengabaikan sholat. Allah marah. Kalau Allah sudah marah, tidak ada tempat nanti di akhirat. Kita akan dimurkai dan dilemparkan ke neraka. Termasuk gak ada tempat buat orang di dunia yang punya amalan ada 2 perkara. Tidak ada tempat di dunia di akhirat nanti, disia-siakan oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Yang pertama kata Nabi, jarus su'i, tetangga yang jahat dengan tetangga. Yang kedua waqati'ur rahmi, orang yang suka mutusin silaturahmi. Nanti di akhirat telur-telur, tapi malaikat tanya, Bang, ngapain di sini? Orang udah ke neraka, orang udah pada ke surga, lalu masih terlunta-lunta di alam mahsyar. Padang kagak ada, warteg tukang kopi rek kongres baturna, terlunta-lunta dia dibiarkan oleh Allah. Allah kemudian malaikat penasaran, ya Rob, ini hambamu diapain emang? Kenapa gak dihisab? Kenapa gak diponis ke surga atau ke neraka? Apa sih amalannya sehingga kau biarkan?
Ya. Sehingga kau biarkan di alam mahsyar, tidak boleh ke surga, tidak boleh ke neraka. Sengaja biar ngalamin bagaimana penderitaan dia sendirian di alam mahsyar. Ternyata dosanya tetangga yang jahat, tetangga yang suka mutusin silaturahmi. Bahkan orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah, kata Nabi dalam hadis kursinya, orang yang tidak mau taat kepada aturan Allah, tidak menerima Islam sebagai agamanya, tidak menerima Nabi sebagai nabinya, ya, apa kata Allah dalam hadis kursinya? Falyatlub rabban siwai. Pergi kamu cari Tuhan selain saya. Masya Allah, diusir sama Allah, suruh pergi keluar nyari Tuhan selain Allah. Mau nyari Tuhan yang mana lagi? Tuhan Yesus. Ya, kalau bapak diusir dari adik, bisa ke adik pindah. Sama adik dimusuhin, pindah ke AE. Sama AE dimusuhin, sama RT diusir, pindah ke BCM. Ya, sa desa ngusir, pindah desa. Sa kecamatan ngusir, pindah kecamatan. Sa kabupaten ngusir, pindah provinsi. Provinsi pindah keluar negeri, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah Allah mengusir dari alam dunia, mau kemana kita pindah? Tidak ada sejengkal pun tidak, bukan milik Allah. Awas hati-hati, jangan sampai kita diusir oleh Allah, tidak punya tempat sedikit pun di alam dunia, apalagi di akhirat. Jangan lakukan dua perkara, karena di akhirat akan disia-siakan oleh Allah. Ya, akan dicuekin kata Nabi. Pas hari ini dicuekin, kuda majikan saminggu ini, ya, stres. Pak Muhri stres, dicuekin sama istri. Masa nggak ditawarin nggak apa? Bukan apa dahar itu mana sabodo. Balik gawe itu ditanya, cicing, becek Pak Muhri. Ibu pemajikan aing hayap naon sih? Ya, aing salah naon nanya itu naon itu. Waduh stres. Saminggu dicuekin baik stres. Istri dicuekin suami juga bingung. Gak usah 2-3 hari, 2-3 bulan, seminggu saja. Apalagi dicuekin Allah nanti di akhirat. Makanya jauhkan ya perilaku putusin silaturahmi dan tetangga yang jahat dengan tetangga. Termasuk kata Nabi, dosa besar dan haram tetangga mencium bau masakan tetapi dia tidak merasakan masakan itu. Hati-hati, makanya kalau ngegoreng ikan asin di dalam tanah, ya, kalau di luar nanti kebauan semua, biar ahli kubur yang nyium. Wafi riwayat, di dalam riwayat yang lain dijelaskan, fainahu yati yaumal qiyamah, maka akan datang sesungguhnya pada hari kiamat, wa ala wajhihi, atas wajah orang yang tadi yang suka mengabaikan sholat waktu di dunia, salah satu ada 3 asturin baris bacaan maktubatun yang ditulis oleh Allah di mukanya. Ada yang bilang di muka, ada yang bilang di jidat. Jadi orang yang di dunia suka mengabaikan sholat, begitu dibangkitkan dalam kubur pada hari kiamat, di mukanya ada 3 macam tulisan. Ya. Tulisan yang pertama apa itu? Besotril awal, baris pertama, ya, sebaris pertama. Ya mudayyi'a haqqillah, wahai orang yang suka mengabaikan hak Allah, ditulis di sininya. Ya. Nanti kebaca sama siapapun makhluk Allah, kebaca. Kalau di dunia kan, kalau dicap munafik sulit kita baca. Ya, tapi kalau di akhirat kebaca. Wahai orang yang suka mengabaikan hak Allah. Apa itu? Salat 5 waktu. Hak Allah berarti kewajiban hamba. Awas, kan kita suka-suka dengar tuh, hak istri kewajiban suami, hak suami kewajiban istri. Harus paham apa sih yang maksud hak, gitu kan. Kemudian yang kedua, asani ya maksusan bighadabillah. Tulisan yang kedua, barisan kedua, hai orang-orang yang ditentukan dengan kutukan Allah. Jadi ada tulisan di sini, ya, manusia terkutuk. Nauzubillahi min.
Orang yang suka mengabaikan sholat ditulis yang ke barisan kedua, wahai manusia yang terkutuk. Itu sudah diperintahkan oleh Allah supaya ditulis di jidat. Ada yang bilang di wajah, ada yang bilang spesifiknya di jidat di sini. Ya. Kemudian wasuf risalis, dan baris yang ketiga, baris yang terakhir, dayya'akallahu kama dayya'ta fid dunya haqqallah. Tulisan yang ketiga itu ditulis oleh Allah kepada orang yang suka mengabaikan sholat, seperti kamu telah menyia-nyiakan di dunia, kata Allah, hak-hak Allah. Fa'ayas al-yawma anta min rahmatillah, maka putuslah pada hari ini rahmat Allah untukmu. Ini ditulis di sini, putuslah rahmat Allah. Tapi sudah tidak ada harapan lagi pertolongan Allah. Na'udzubillahi min. Padahal kita modalnya satu-satunya masuk surga hanya rahmat Allah. Saya kurang yakin dengan amal ibadah saya bisa masuk surga. Dengan jariah, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat. Begitu juga Pak Mukhlis, Pak Jamal. Kalau bukan karena rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Mumpung masih di dunia, kita kejar rahmat Allah. Wala tayasu, ini firman. Saya lupa ayat surahnya, tapi tidak Al-Quran. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan diputus nih bacanya, nggak boleh. Ya, karena itu satu kalimat. Wala tayasu. Jangan diputus. Kalau diputus dalam hukum bacaannya haram hukumnya. Contoh, wala tayasu. Nggak boleh diputus bayarnya, haram hukumnya. Seperti Bapak membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaknya nggak ditahan sedikit, itu nggak boleh. Karena iyyaka itu satu kalimat, na'budu satu kalimat. Jadi yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu nggak boleh. Tuh, baru iyyaka na'budu udah jero itu ngaji. Berarti selama ini salah. Terus ayat terakhir surah Fatihah kan panjang tuh. Panjang ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan di situ ada yang waqaf, ada yang wasal. Kalau napas nggak kuat boleh, namanya al-waqtu litanaffus. Al-waqtu litanaffus namanya. Boleh. Apa artinya? Waktu mengambil napas dengan sebentar berhenti. Boleh walaupun nggak ada waqaf. Lanjutkan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaihim pertama boleh, tidak dosa, tidak haram karena litanafus. Tapi alaihim yang kedua kalau berhenti haram hukumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim boleh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin nggak boleh, haram hukumnya. Jadi ke situ ya, apa-apalah yang namanya juga ngaji. Ya, kemana gue? Yang penting bisa dipaham, paham. Wallahu a'lam bissawab. Sampai baru 3 tulisan di wajah bagi orang yang suka mengabaikan sholat. Indonesia kembali ke normal, kembali aman dan tentram. Pandemi segera berakhir, musibah bencana di mana-mana melanda segera juga berakhir. Dan kita doakan yang terkena musibah banjir, bandang, longsor, gempa bumi, semua dikuatkan dan ditambahkan, diistiqomahkan dalam iman dan Islam. Dan mudah-mudahan ini terjadi buat orang yang beriman adalah ujian, buat yang orang lalai adalah teguran. Apabila mereka zalim dan jahat, yakinlah bahwa itu adalah azab yang oleh Allah sengaja diturunkan buat mereka yang zalim. Kita yang merasakan dampak dari musibah, kalau kita baik, kita beriman, insya Allah ini adalah ujian agar naik derajat dan pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك نوينا تقربا وتشكر عند الله بقضائه ورحمته ومغفرته نسألك السلام والبركة والعافية خصوصا بروحه وجسده وصحته وعافيته وقوته وسلامته جمع مجلس البندانية خصوصا في قرية Bukit Indah Pratama. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ya Allah بروحه وجسده وصحته وعافيته وقوته وسلامته صحيح المقاصد Bapak Khalid Rahman bin Selamat Tohir, Ibu Eva Anggraini binti Bapak Rianto, Ananda Al-Shila Aisyah Rahman binti Khalid Rahman, biniyatil qabul biniyatil qabul biniyatil qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah bi barakati ummul Qur'an wa bi syafaati ummul Qur'an wa bi mu'jizati ummul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ma'bud hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan raziqin, hamdan salimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min adh-dhunubi was-sayyi'at wa tarfa'una biha ya Allah innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa asli syu'una ummatihi wa farrij 'anna al-humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma tawwil umurana
منفعة وخدمة لديننا ودنيانا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا. اللهم اجعلنا أولادنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل عبادة ومن أهل الطاعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير والمعصية. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يسر علينا ولا تعسر علينا. اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في بصري، اللهم عافنا في سمعي. لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بنية القبول وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.